Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kultum kali ini kita mengangkat tema kunci sukses seorang muslimin. Kita tahu semua orang pasti memiliki 3 masa kehidupan. Masa lama, masa kini, dan masa depan. Nah, masa dulu itu biasanya kita seringkali tidak jadikan pelajaran. Bahkan kita abaikan begitu saja. Sehingga kita banyak melewati pengalaman-pengalaman hidup, pelajaran-pelajaran hidup yang tidak bisa kita maknai. Padahal itu sangat berarti bagi seorang muslim untuk lebih mengetahui kemana dia harus menjalankan kehidupan ini. Kedua, kita pasti sedang mengalami masa kini. Yang sekarang yaitu masa yang nyata, realita kehidupan kita. Tentunya kita harus mampu melaksanakan dengan baik. Nah, orang yang mampu melaksanakan masa kini, tentunya dia memiliki potensi, harapan besar untuk berhasil. Nah, di mana kita menggunakan waktu-waktu itu tentunya harus dengan berbagai macam aktivitas yang positif, yang baik, yang memberikan substansi kehidupan kita untuk masa depan. Nah, karena masa kini merupakan penentu masa depan kita ya tentunya harus banyak kita dalami pengetahuan, wawasan, informasi, dan segala macam sendi-sendi kehidupan yang akan kita jadikan potensi untuk meraih masa depan. Kemudian kita pasti akan melanjutkan ke masa depan. Nah, masa depan sebetulnya adalah masa yang tidak perlu kita khawatirkan bagi seorang muslim. Kenapa? Karena masa depan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia tidak menciptakan makhluknya sia-sia. Dia telah menciptakan makhluknya untuk semuanya berhasil, tidak ada kata gagal sebetulnya. Nah, kegagalan, keberhasilan seorang muslim itu sebetulnya ditentukan oleh masa kininya. Ketika masa kininya tidak mampu dia refleksikan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka tentunya masa depan dia akan lebih suram. Padahal masa depannya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya baik menurut pandangan Allah. Hanya pandangan kita saja, kita yang tidak mampu memaknai masa kini untuk meraih kesuksesan masa depan. Nah, yang terjadi saat ini seperti itu. Contoh, saya beri contoh. Kalau kita masih usia sekolah, belajar, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kalau kita mampu menggunakan masa kini, tentunya pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Belajar yang giat, melaksanakan tugas-tugas yang dari sekolah, mata pelajaran dikerjakan dengan baik, belajar tepat waktu, rajin, sopan santun, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang menjadi tugas-tugas kehidupannya, dan banyak bergaul dengan orang-orang baik. Ya tentunya dipastikan masa depannya akan lebih cerah. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan masa kininya dengan baik, dengan sempurna. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan, sebetulnya seorang muslim itu cukup tidak harus menuntut masa depannya kepada Allah SWT. Karena Allah sudah menjanjikan, pasti seseorang yang melaksanakan amal ma'ruf, nahi mungkar, ya tentunya pasti akan mencapai kebaikan dunia akhirat. Saya teringat dengan beberapa pendapat para cendekia muslim, bahwa ciri-ciri orang sukses itu sebetulnya ada 5. Pertama, cerdas. Jadi seorang muslim yang cerdas, dia mampu memaknai semua aktivitas tugas-tugas kehidupannya. Artinya kalau dikaitkan dengan agama, tentunya dia akan melaksanakan hal-hal kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, orang-orang yang cerdas itu dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk berbuat buruk. Ya pasti dia menggunakan waktunya untuk berbuat baik. Nah, itu ciri 1, cerdas. Jadi kita harus memiliki tingkat kecerdasan yang baik ya. Karena itu adalah kunci sukses. Kedua, yang harus dipegang yaitu ciri-ciri orang yang akan sukses itu cerdas, kedua taat atau patuh.
patuh kepada perintah Tuhannya, patuh kepada Rasulullah, menjalankan syariat yang telah ditentukan. Nah, orang yang patuh ini dia takut berbuat salah. Dia pasti akan orientasi kepada hal-hal yang memang sudah menjadi panduan kehidupannya, itu agama. Ya kan? Panduan agama, Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ketiga, ciri-ciri orang sukses itu yaitu peduli. Seorang muslim yang selalu suka berbagi, suka memberikan sesuatu kepada orang yang lemah, orang yang membutuhkan, dipastikan orang itu akan memiliki hati yang lebih jernih, lebih terbuka, lebih mudah untuk melakukan segala macam aktivitasnya. Nah, orang peduli ini ya contohnya suka bersedekah, berinfak, ya berbagi. Dan inilah sebetulnya sudah dijanjikan Allah. Orang yang suka bersedekah itu pasti akan dilipat gandakan hasilnya, manfaatnya untuknya. Nah, sekarang ada nggak ciri-ciri itu melekat pada diri kita? Cerdas, taat, dan peduli. Keempat, seorang muslim itu ya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dia memiliki rasa komitmen, memiliki integritas, mau melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan tidak bertanggung jawab amanah, menepati janji. Nah, itu orang-orang yang bertanggung jawab, dia akan selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperankan kepadanya. Dan tentunya ini pasti akan menimbulkan kesuksesan baginya. Karena dia menjadi orang yang betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Kemudian yang terakhir itu disiplin. Nah, ini kadang-kadang kita ini termasuk kita ASN ya. Apalagi seorang muslim sebetulnya disiplin itu sudah diatur betul hidup nih. Kita tidak ada yang lebih dari 24 jam hidup di Indonesia. Semuanya mendapatkan alokasi durasi waktu diberikan Allah itu 24 jam. Saya nggak tahu ada nggak yang lebih dari 24 jam di Indonesia nih. Nah, kenapa ada orang berhasil, kenapa ada orang gagal? Berarti ada sesuatu yang keliru, yang gap di sini. Nah, ternyata disiplin itu sudah dihidupkan sejak kecil sampai kita meninggalkan dunia. Contoh ya, bangun tidur, kita tuh kalau kita disiplin melaksanakan perintah ya. Disiplin itu kan yang melaksanakan perintah, ini perintah Tuhan, perintah agama, perintah negara, ya tentunya pasti akan membuahkan hasil yang baik, optimal. Nah, bangun tidur itu pasti kalau orang yang disiplin, dia tahu bahwa waktu subuh itu jam 4. Dia pasti akan bangun lebih dari sebelum jam 4. Begitu juga tidur. Ya, dia tidak berlarut-larut, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Nah, begitu juga sebagai ASN misalkan. Kalau kita melaksanakan waktu disiplin, bahwa waktu bekerja itu dari jam 7 sampai jam 7.30 ya tentunya kita akan komitmen di situ. Nah, disiplin ini sebetulnya karakter seorang muslim ya yang dominan, yang harus dilaksanakan. Ketika waktu azan berkumandang ya tentunya waktu bekerja kita stop. Kita harus melaksanakan tugas-tugas agama kita, syariat kita tentunya seperti itu. Begitu juga dengan tugas-tugas yang kita emban sebagai ASN, tugas-tugas negara. Nah, orang-orang yang disiplin ini akan mencerminkan karakter pribadi yang kuat, integritas yang kuat. Nah, mudah-mudahan kelima ciri-ciri orang yang akan sukses terdapat pada diri kita. Pertama, cerdas. Kedua, taat. Ketiga, peduli. Keempat, bertanggung jawab. Dan kelima, disiplin. Nah, saya ingat pernah membaca suatu penelitian dari University Stanford ya, bahwa ditemukan orang yang sukses itu sebetulnya 87,5% itu ditentukan oleh sikap nilai, cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupannya. Jadi 87,5% itu ditentukan oleh itu, bukan ditentukan oleh latar belakang akademis, pendidikan, ataupun kekayaan, ataupun keturunan. Ya. Jadi itu hanya 12,5% saja yang ditentukan oleh faktor-faktor latar belakang akademis dan pendidikan.
Nah, 87,5 itu merupakan faktor-faktor di luar itu. Nah, tentunya dengan melaksanakan prinsip-prinsip 5 dasar tadi untuk menjadi sukses, ya tentunya itu kita akan mampu lebih cepat untuk meraih kesuksesan. Karena tidak ada orang yang tidak sukses di muka bumi ini kalau dia mau mencapainya. Sekarang tergantung kita mau mencapainya tidak. Karena sudah ditentukan bahwa kita adalah manusia yang diciptakan yang tidak sia-sia. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran dijelasin. Bahwa kita ini mestinya harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Bukan menjadi mudarat bagi banyak orang. Nah, saya pikir itu kunci-kunci sukses. Selain itu juga ya ada salah satu buku My Choice, kalau nggak salah itu saya pernah membaca bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai kesuksesan ya. Di selain yang tadi, pertama siapkan ilmu. Siapkan ilmu ini bagaimana kita menyiapkan diri untuk mencapai satu cita-cita kita. Ilmunya kita harus sekolah dengan benar, harus mendapatkan ilmu di bangku formal maupun non formal ya. Siapkan ilmu dulu. Jadi orang yang siap dengan ilmunya ya tentu akan lebih cepat dibandingkan orang yang tidak siap dengan ilmunya. Siapkan ilmunya dulu. Kedua, bangun mental. Jadi dari mental miskin jadi mental kaya, jadi mental pemalas menjadi mental rajin. Bangun mental. Nah, kalau orang mampu membangun mental yang kuat, yang bagus, ya tentunya dia menghadapi kehidupan berbagai macam tantangan kehidupan ini dia tidak akan mudah goyah. Dia akan teguh dalam melaksanakan hal-hal yang akan mengganggunya, menghambatnya. Nah, ini yang perlu. Jadi perlunya membangun mentalitas, termasuk barangkali moralitas kita ya. Nah, berikutnya itu perbaiki mindset. Mindset kita harus diperbaiki. Yang selama ini mungkin kita menganggap kegagalan itu lebih banyak disebabkan oleh kambing hitam. Ya kan? Arti menyalahi orang lain atau mencari sudut-sudut yang menyebabkan kita gagal. Sehingga kita lupa diri, harus melihat ke dalam. Nah, ini perlu perbaiki mindset kita bahwa kegagalan itu sebetulnya karena kita sendiri yang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya sumber dari kegagalan kita. Dirubah mindset negatif menjadi positif. Ayo bangun positif baik, positif yang memungkinkan kita untuk berkembang lebih baik gitu kan. Nah, jadi ketiga hal ini kalau kita laksanakan itu akan membantu mempercepat perubahan sikap nilai kita untuk menuju kesuksesan ya. Pertama, bagaimana kita menyiapkan ilmu kita. Kedua, membangun mental. Ketiga, merubah mindset. Nah, mari kita sama-sama menuju masa depan yang lebih baik. Karena hari inilah yang menentukan masa depan kita. Kalau hari ini kita tidak mampu melakukan kegiatan, aktivitas yang memungkinkan kita untuk maju ke depan, dipastikan hari ini jugalah yang bisa kita lihat bagaimana hasil ke masa depannya. Jadi masa depan itu nggak perlu dituntut sebetulnya. Cukup laksanakan hari ini apa yang kita lakukan. Gunakan waktu 24 jam itu untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak merugikan kita, hal-hal yang memungkinkan kita untuk berkembang ke depan. Jadi jangan sia-siakan waktu 24 jam, apalagi ini masa bulan puasa, bulan Ramadan ya. Gunakan 30 hari bulan Ramadan ini dengan maksimal. Yang diajarkan oleh agama, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak taklim, dan masih banyak hal perbuatan-perbuatan mulia lainnya di bulan Ramadannya. Kalau kita mampu 30 hari bulan Ramadan ini kita laksanakan dengan baik, tentunya masa depan artinya di penghujungnya nanti kita akan menjadi insan yang bertakwa tentunya. Itu harapan kita. Makanya di awal saya bilang tadi kita ini hanya memiliki 3 masa. Masa lalu, masa kini dan masa depan. Yang paling penting itu laksanakan masa kini, gunakan masa lalu untuk memperbaiki diri, untuk dijadikan pengalaman-pengalaman hidup.
dan masa depan serahkan kepada pemilik masa depan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk menuntut masa depan kita. Hak kita, kewajiban kita hari ini, laksanakan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariatnya dilaksanakan, perintahnya dilaksanakan, apa yang digariskan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah al-hadis harus kita laksanakan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di kultum ini. Namun di penghujung kultum ini saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kunci sukses itu cuma ada dua, ya, ringkasnya. Pertama, orang yang akan mampu mencapai sukses lebih cepat, pertama dia sudah menyiapkan diri untuk menjadi orang yang sukses. Nah, itu menyiapkan diri itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak rentetannya. Kedua, ada peluang. Nah, ketika ada peluang, karena dia sudah siap, ya tentunya 50% peluang, 50% kesiapan itu akan lebih mungkin untuk mempercepat dia mencapai kesuksesan. Nah, peluang inilah orang yang bisa melihat peluang secara positif, ya. Tidak menduga-duga, tapi dengan keilmuannya dan kecerdasannya dia mampu melaksanakan peluang ini dengan baik. Mungkin itu dari kami, ya. Mudah-mudahan ini kultum ini memberikan suasana baru, semangat baru, spirit baru bagi kita semua. Ayo kita sama-sama berubah. Yang bicara tidak jauh lebih baik daripada yang mendengar. Ya tentunya sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah pada bulan puasa yang mulia ini kita betul-betul dengan hati yang tulus saling memperbaiki diri. Akhir kata, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah hilap selama ini. Mumpung bulan puasa ini saya mohon diikhlaskan, dituluskan, ya. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.